Selamat siang semuanya. Tes tes. Siang, Iya, siang. selamat Ya, siang. boleh on cam semuanya. Boleh dibuka kameranya. Empat. Ini baru segini aja nih. Mau mulai langsung apa gimana nih? Apa, Dok? Nih baru beberapa nih yang masuk. Mau mulai aja apa gimana nih? Mulai lah. Mulai aja ya. Iya. Itu tuh. Oke. Sapa Mana dulu. nih? Sapa dulu dong PF-nya. Wih, Tante Ola. Selamat siang Tante Ola. Aduh. Ngomong aja. Boleh on cam Tante Ola. Wih, sedap nih. Selamat siang, Om. Selamat hari Minggu. Oke, selamat siang. Yang lain boleh on Teman-teman cam sebelum juga. memulai ibadah ini, boleh di on cam dulu. Oke. Lisa sama Ivana udah. Tata udah, Moren. BK, Kela, Gerald, sama Nadine belum ya, sama Derin. Ya udah, teman-teman sebelum kita memulainya ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, untuk memulai ibadah ini, untuk membuka ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 241 yang berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini Tuhan untuk beribadah GP.
Tuhan berkati ibadah ini, semoga ibadah ini bisa lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Antola. Antola, boleh di-unmute dulu, Antola. Masih ke-mute. Nah. Shalom. 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 Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang pada siang hari ini, pembacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Kita siapkan Alkitab kita dari Mazmur 107 ayat pertama sampai 9. Setelah Alkitab kita terbuka, mari kita menutup mata kita, menaikkan hati untuk mohon pimpinan dan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, ini kami Tuhan yang rindu untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, berikan Roh-Mu yang kudus, beri hikmat, akal budi dan kebijaksanaan daripada-Mu agar kami mengerti setiap firman yang akan kami dengar pada siang hari ini. Pakai bibir mulut hamba Tuhan, agar setiap kata yang keluar dari bibir mulut ini, itu asalnya daripada Tuhan. Tenangkanlah suara-suara lain dalam hati kami, biar suara Tuhan yang kami dengar. Ini doa dan syukur kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masuk dalam bacaan Alkitab, Mazmur 107, ayat yang pertama sampai 9, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tengah tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia yang mendengarkan dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 107 ini merupakan kitab yang kelima dari kitab Mazmur, pasal 107 sampai pasal 150. Pembagian kitab Mazmur mengikuti pola 5 kitab Musa, semacam doksologi atau himne, dan merupakan nyanyian syukur umat ketika berada di bait suci. Nyanyian syukur yang mengingatkan kebaikan Allah kepada umat, yang biasanya dihubungkan dengan pertolongan Tuhan pada umat Israel dari pembuangan ke negeri perjanjian Allah. Ayat 1 sampai 3 menyimpulkan hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Kesimpulan ini dihubungkan dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan di setiap peristiwa yang berbeda, dan meskipun peristiwa yang berbeda,
pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tidak hanya bersyukur, tetapi ayat 1-3 ini merupakan sebuah pengakuan tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan bersyukur di sini dihubungkan dengan Tuhan dan pengetahuannya akan manusia, kebutuhan manusia. Karena Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam hubungannya dengan bacaan kita pada siang hari ini, pertolongan dan kebaikan Tuhan kepada mereka yang mengembara di padang belantara dan kesulitan menemukan jalan tempat kediaman dan orang yang lapar dan orang yang haus. Selanjutnya, kebaikan Tuhan ini dihubungkan dengan kasih setia, yaitu mencerminkan tentang relasi Tuhan dengan manusia yang berlangsung abadi. Merupakan relasi timbal balik yang berisi kebaikan. Kasih setia Tuhan ini mencerminkan keabadian. Latar belakang dari konteks bacaan kita pada siang hari ini berwujud dalam tindakan lebih tepat dihubungkan sebagai anugerah Tuhan dan bukan lebih dari sekedar kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan berwujudkan penebusan kepada umat. Penebusan di sini pada dasarnya melindungi umat dari musuh. Maka penebusan ini berarti penciptaan yang baru, relasi yang baru, hubungan yang baik antara Tuhan dan umat Israel. Tampak pada ajaran untuk bersyukur dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Penebusan yang mengingatkan umat yang tercerai-berai dari seluruh penjuru mata angin. Dapat kita perhatikan di ayat yang ketiga, dari timur, barat, utara, selatan. Yang dimaksud pemazmur, umat yang tercerai-berai ini dari seluruh penjuru mata angin karena pembuangan. Dengan memakai gambaran dikumpulkan dari seluruh penjuru mata angin, pemazmur mau menyatakan tidak ada yang tidak ditebus Tuhan. Tidak ada yang terlupakan oleh Tuhan. Sebagai karya Tuhan yang utuh bagi umat. Di tengah ketidakmampuan umat untuk membebaskan dirinya sendiri. Kita tahu perjanjian lama sering memperlihatkan pertolongan Allah dinyatakan ketika umat berseru memohon pertolongannya. Kesulitan yang dialami umat seringkali berupa kesulitan yang ditimbulkan oleh musuh. Pada ayat yang keempat kita perhatikan, secara bertentangan dengan ayat yang ketiga. Kenapa? Karena orang yang ditolong Tuhan tidak berada di negeri tempat kediaman orang, melainkan berada di padang belantara. Seperti yang kita tahu, padang belantara dalam sejarah Israel memiliki dua arti, dua pengertian yang positif dan negatif. Yang positifnya begini, dihubungkan dengan kisah perjalanan umat keluar dari Mesir, padang belantara menjadi tempat Allah mendidik umat Israel, dan Allah memperbaharui janjinya kepada umat. Lalu segi negatifnya, mengekspresikan pemberontakan umat terhadap Tuhan, atau bangsa Israel terhadap Allah. Sehingga bangsa Israel seringkali disebutkan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Dan keraguan umat akan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi padang belantara menjadikan pemberontakan dan dosa umat atau bangsa Israel kepada Tuhan. Pengembaraan di padang belantara secara positif menjadi tempat Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat dengan selalu melindungi umatnya. Ada roti mana yang disediakan, ada tiang awan, ada tiang api yang Tuhan berikan. Dan pemazmur mau mengingatkan dalam bacaan kita siang hari ini, hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah umat mendapat kekuatan selama di padang gurun atau di padang belantara. Dan hanya dengan bantuan Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan, umat dapat menemukan kembali jalan yang lurus supaya tiba di tempat kediaman orang.
Kalau padang belantara dihubungkan dengan situasi umat yang hidup dalam masa pembuangan sebagai akibat dari pemberontakan umat kepada Allah, maka narasi ini mau memperlihatkan hanya dengan pertolongan Tuhan saja, maka umat bisa terbebas dan menemukan jalan lurus ke tempat kediaman orang, pada ayatnya yang ke-7, yang merupakan gambaran dari negeri asal mereka. Jalan yang lurus itu berarti berkaitan dengan sikap hidup umat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang benar dan berhubungan dengan musuh memiliki makna yang etis. Kalau kita lihat ayat yang ke-5, berhubungan dengan ayat yang ke-9, lapar dan haus, dihubungkan dengan jiwa yang lemah. Bukan fisik yang lemah, tapi jiwa yang lemah. Jiwa yang lapar dan haus, jiwa yang ketiadaan kebaikan dalam diri mereka atau dalam diri umat bangsa Israel. Ini menunjukkan salah satu penyebab mereka berjalan di padang belantara sebenarnya kecemasan. Pada ayat yang ke-6 kita baca, digambarkan orang yang melakukan kejahatan dan ia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, tidak dapat menemukan jalan keluar pada saat situasi karena mereka berada di padang belantara. Dibutuhkan kebaikan Tuhan sebagai panduan untuk keluar dari situasi tersebut. Jiwa yang lapar dan haus akan kebaikan pada situasi tersebut hanya dapat terpuaskan dengan pertolongan Tuhan. Dengan demikian, jiwa mereka, jiwa yang haus dan lapar, harus dikenyangkan dan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Lalu apa timbal baliknya? Setelah jiwa dikenyangkan dan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, umat terpanggil harus menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan melalui perwujudan kasih setia Tuhan, pernyataan mereka. Adik-adik pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, apa relevansinya bagi kita? Saya mau bagikan ada 4 relevansi. Pertama, kebaikan Tuhan dipahami sebagai panduan hidup dan kebaikan itu harus berdasarkan kehendak Allah. Kedua, pemazmur mengingatkan bahwa orang yang kehilangan kebaikan di dalam hidupnya adalah orang yang seakan-akan berjalan mengembara di padang belantara dan sulit untuk keluar dari situasi. Dan dia akan dipenuhi dengan kecemasan-kecemasan. Jadi, biarlah hal-hal yang baik mengisi hati dan pikiran kita yang berasal dari Allah. Jangan biarkan hal-hal buruk mengisi hati dan pikiran kita, jiwa kita, karena hal yang buruk itu akan membuat kita tersesat. Bagaikan kita akan mengembara di padang belantara atau dalam kehidupan dunia ini. Dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita dengan sesama. Dan yang terakhir, selalu kita minta pertolongan Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita dalam doa kita, dalam rasa syukur kita kepada Tuhan untuk memuaskan jiwa dan pikiran kita. Boleh kita buka dari Mazmur 136. Ada 26 pasal yang diawali dengan bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, dalam masa pandemik ini, tentunya anak-anak muda gereja dituntut untuk mewujudkan kebaikan Tuhan melalui rasa syukur kita, ibadah kita, pujian kita kepada Tuhan, tetapi yang terutama melalui perilaku kita yang berdasarkan dari kebaikan Tuhan, sehingga kita menjadi saluran berkat Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam pergumulan kita, perjuangan kita selaku anak-anak muda Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, cobaan, bukan sedikit godaan, di
tuntut pengalaman iman kita sebagai anak-anak muda Kristen untuk mewujudkan rasa syukur itu, rasa syukur yang sudah kita nikmati dari kebaikan Tuhan yang selama ini kita sudah rasakan. Baru minggu kemarin kita merayakan Paskah, berarti itu suatu perwujudan kuasa Allah, kemenangan atas dosa dan maut. Kiranya mengingatkan adik-adik dan saya untuk memiliki kemenangan bahwa kebaikan Tuhan sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita diberikan nafas kehidupan, kita diberikan kesempatan untuk berkarya dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Kiranya apapun yang kita lakukan, itu berdasarkan dari kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa harus kita mohonkan dalam doa, kekuatan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin perjalanan dan perjuangan kita, anak-anak muda Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi panji-panji Kristus. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat bagi adik-adik pemuda dalam persiapkan diri untuk minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam saat teduh. Dan sebagai respon firman Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita nyanyikan bersama. Mari adik-adik kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bersyukur akan kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan yang Kau berikan sepanjang pagi hingga pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkenan Tuhan dalam hidup kami sehingga siang hari ini kami boleh mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini, ibadah pemuda GPIB Silo
Kami sudah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami di hari kemarin. Kami percaya Tuhan, biarlah ungkapan syukur kami, puji-pujian kami yang naik kepadamu menjadi ungkapan yang harum dan menjadi berkat bagi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak cemas, kami tidak larut dalam ketiadaan, diombang-ambingkan dalam perjalanan hidup di tengah padang belantara atau di tengah-tengah dunia ini. Karena kami meyakini, kami mengimani, kami punya Tuhan dengan segala kuat kuasa-Mu, dan Roh Kudus Tuhan memimpin kami, sehingga kami boleh menyadari kami tidak ingin menjadi umat Tuhan yang ketiadaan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami tidak ingin menjadi anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan kebaikan Tuhan. Kami rindu untuk jiwa kami dipenuhi akan kebaikan Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami dalam pergumulan kami, tantangan dan cobaan kami sebagai anak-anak muda yang Tuhan persiapkan untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kami boleh menyatakan kasih dan penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kami, sehingga mereka rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati anak-anak muda Silo dalam setiap program kerja mereka yang akan berlangsung pada tahun ini. Apapun yang sudah mereka rencanakan, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan kami mohon dengan kerinduan, Tuhan mau menghilangkan pandemi corona di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami, yang menjadi halangan bagi kami untuk beraktivitas dalam kegiatan kami bergereja. Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk setiap kami, pengurus pemuda maupun anggota pemuda yang terlibat secara aktif di dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan melalui karya dan pelayanan kami. Kalau ada hal-hal yang di luar kuasa Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau percaya bahwa apa yang Tuhan buat selalu baik bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap pengharapan mereka, tujuan hidup mereka, apa yang mereka cita-citakan. Kami pertaruhkan itu di dalam kasih Tuhan. Biarlah itu boleh nyata hanya oleh pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempermudah setiap anak muda Tuhan yang berjuang untuk mencari pekerjaan, yang berjuang dalam pendidikan mereka, yang sedang menjalani ulangan ataupun ujian di tingkat universitas maupun di bangku SMA. Tuhan berkati setiap mereka, beri akal budi dan kepandaian, hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Sehingga anak-anak muda Tuhan boleh tampil dengan anak-anak yang terberkati hanya oleh kasih sayang dan Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati ketua pemuda dan setiap pengurus dalam melaksanakan program kerja yang akan mereka laksanakan di tahun ini. Berikan mereka kemudahan Tuhan, dan biarlah karya mereka boleh merangkul anak-anak muda Tuhan di tengah-tengah kompleks ini untuk mau dekat kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang sakit di kompleks kami, yang kami tidak tahu mungkin ada yang mengalami pandemi corona. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih menjangkau mereka untuk memberkati mereka dan memulihkan mereka melalui obat-obatan, sarana makanan, minuman yang mereka konsumsi. Kami berdoa juga untuk semua orang sakit di rumah-rumah sakit, dimanapun mereka berada yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk
orang-orang yang saat ini menderita karena mengalami gempa bumi di Malang ataupun di Sangerta Laut. Orang-orang yang menderita di NTT karena banjir bandang, Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih menjangkau mereka satu demi satu. Dan biarlah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan Engkau memakai kami untuk mau mendoakan mereka dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hanya oleh kasih sayang dan berkat penuh yang daripada-Mu bahwa Tuhan yang mengalami penderitaan di tengah-tengah bencana alam yang mereka rasakan akan memuaskan jiwa mereka, merasa terpenuhi karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan melengkapi kebutuhan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak Gerald dan anak Rivaldo yang sudah kehilangan salah satu dari orang tua mereka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak mematahkan semangat mereka untuk mau terus berkarya, untuk terus mau berjuang di tengah masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Walaupun salah satu orang tua mereka Tuhan panggil dan Tuhan ambil dari mereka, tapi Engkau hadir menggantikannya menjadi orang tua bagi mereka. Sehingga mereka tumbuh dan berkembang dan terus menjadi anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda yang terberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk ketua majelis kami, Bapak Pendeta Aing, dengan segala kekuatan yang Kau berikan untuk menghadapi setiap tantangan maupun pergumulan di tengah-tengah berpelayanan di GPIB Silo. Tuhan berkati, beri kekuatan dan kesehatan senantiasa bersama istri dan anak-anak. Kelima Pelkat Tuhan dan komisi-komisi Tuhan berkati dalam tugas dan karya mereka di tengah-tengah berpelayanan. Jemaat Silo Tuhan berkati, biarlah kami saling bergandengan tangan untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Bapa di surga, ada banyak yang akan kami naikkan, tapi tak lupa juga kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang saat ini merasakan sukacita karena ketambahan satu usia, dan juga Tuhan berkati dalam tambahan usia mereka, berikan sukacita senantiasa, dan mereka terus berkarya dalam berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan menghiburkan dan menguatkan. Karena Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan yang abadi. Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa sempurna bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih Tante Ola untuk firman Tuhannya. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam sesi persembahan. Persembahan bisa ditransfer langsung ke rekening Bank BRI GPIB Silo. Bisa dilihat di IG Silo atau di Warta Jemaat. Untuk memasuki sesi persembahan ini, mari teman-teman kita menyanyikan Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit
Sekarang kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Dipersilakan untuk Saudari Olga untuk memimpin doa persembahan kita. Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih buat persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Berkati supaya persembahan ini boleh menjadi support dan dukungan untuk gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk ke Warta GP. Warta GP akan dibawakan oleh Saudara Aldi. Dipersilakan untuk Saudara Aldi. Ya, thank you Aldo. Terima kasih untuk Ibu Diaken Flora Ishak atas firman-Nya yang boleh dibagikan kita semua. Semoga firman-Nya dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk beribadah bersama pada hari ini. Semoga kita bertambah banyak dan akan semakin bertambah banyak ke depannya. Terus yang kedua juga terima kasih juga untuk semua teman-teman yang udah berpartisipasi seperti udah menjadi petugas pada hari ini. Buat Aldo terima kasih, buat Olga terima kasih juga untuk persembahannya. Terima kasih juga untuk perimajian kita yang udah melakukan banyak untuk tata ibadah, untuk nyanyi, Saudari Nadine, Rebecca, dan yang lain-lain. Terima kasih untuk partisipasinya dalam peribadahan pada hari ini ya. Terima kasih juga semuanya teman-teman. Terus ada informasi kemarin dari rapat di hari Sabtu bahwa untuk program kerja itu sudah harus dikumpulkan di hari Sabtu ini, Sabtu ini pokoknya. Jadi untuk para pengurus diharapkan untuk kesediaannya, waktunya untuk kita berbicara bersama-sama untuk menyelesaikan program kerja apa yang akan kita buat untuk 1 tahun ke depan. Terus yang kedua dari Komisi Inforkom membutuhkan banyak sumber daya manusia ya, karena kita tahu juga bahwa Komisi Inforkom pada sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan untuk peribadahan di gereja kita ya, karena sangat krusial lah Inforkom pada tahun inilah, karena memang kalau nggak ada, mungkin kalau kita nggak online, mungkin ibadah di GPB Silo bisa mati gitu. Nah sekarang Inforkom butuh tenaga yang cukup banyak. Untuk beberapa di sini kan sudah ada 2 orang ya yang waktu itu sudah kita tentukan, kayak Luis dan Aurel yang sudah ditentukan sebagai di bagian Inforkom. Nah ternyata masih kurang juga tenaga-tenaganya untuk melakukan pekerjaan lebih. Seperti kita nanti Inforkom juga bakal membantu peribadahan di PKLU, peribadahan di PKP, PKB yang mereka mempunyai kendala bahwa mereka belum bisa beribadah secara online karena mereka memang kurang paham dan kurang mengerti untuk teknisi seperti inilah pokoknya. Seenggaknya ya kita bantulah supaya peribadahan di Silo bisa jalan seperti semula dan Inforkom juga tidak keteteran dan semakin banyak orang, karena GP juga sangat-sangat dibutuhkan di belakangan ini, juga sangat-sangat benar-benar dibutuhkan gereja untuk membantu Inforkom sih. Itu aja dari Inforkom. Terus yang ketiga podcast juga kemarin udah saya sampaikan juga ke pihak majelis dan juga komisi-komisi yang lain untuk GP akan membuat sebuah podcast, dan itu juga sudah disetujui dan mereka pun mendukung kita akan membuat sebuah podcast ini, soalnya semoga juga bakal mendongkrak subscribernya GPB Silo, karena emang si GPB Silo juga butuh subscriber yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir itu next ibadah kita akan beribadah lagi di tanggal 24 April hari Sabtu jam 7 malam. Dah demikian Warta GP pada hari ini. Terima kasih semuanya udah memberikan waktunya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
Terima kasih Saudara Aldi. Untuk menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Gita Bakti 252, Berpeganglah pada Janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan kembali dalam perjalanan hidup kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini menjadi sumber kekuatan kita, menjadi kebaikan Tuhan diwujud nyatakan dalam hidup kita, sehingga orang lain, anak-anak muda Kristen yang lain, dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menjadi sumber kekuatan kita hari ini bagi anak-anak muda GPIB Silo dan terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Tola. Terima kasih Antola. Jangan keluar dulu Tola yang mesin mau foto. Oke.